Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sudah belajar berjam-jam, tapi hasilnya belum maksimal? Atau mungkin kalian sering bingung mulai dari mana karena materi belajar terlalu banyak? Nah, tenang aja. Kali ini kita akan bahas 10 trik belajar efektif yang nggak diajarkan di sekolah, tapi dijamin bikin belajar lebih menyenangkan dan efisien. Dari teknik sederhana sampai strategi jitu yang sering dipakai para ahli. Yuk, simak sampai habis biar kamu nggak ketinggalan. Trik pertama adalah menggunakan teknik Pomodoro. Pernah dengar tentang teknik ini? Pomodoro adalah metode belajar dengan cara membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi pendek. Biasanya 25 menit belajar fokus, diikuti dengan 5 menit istirahat. Tujuannya adalah menjaga otak tetap segar dan fokus sepanjang waktu. Nah, kalau kamu sering kehilangan konsentrasi setelah beberapa menit belajar, teknik ini bisa membantu banget. Kamu cukup pakai timer atau aplikasi di HP. Dan jangan lupa, gunakan waktu istirahat untuk meregangkan badan atau minum air. Dengan cara ini, kamu nggak akan merasa terlalu lelah, tapi tetap produktif. Trik kedua ini sederhana tapi sangat efektif. Ajarkan materi yang kamu pelajari ke orang lain. Misalnya, kamu baru saja belajar konsep matematika baru. Coba jelaskan ke teman, saudara, atau bahkan diri sendiri di depan kaca. Saat kamu menjelaskan, kamu sebenarnya sedang mengulang dan memperkuat pemahamanmu. Kalau ada bagian yang kamu bingung saat menjelaskan, itu tandanya kamu perlu belajar lebih dalam. Selain itu, mengajarkan orang lain juga membantu kamu mengingat materi lebih lama. Jadi, nggak cuma kamu yang belajar, tapi orang lain juga ikut dapat manfaatnya. Flashcards adalah alat belajar yang sederhana, tapi sangat efektif. Kamu hanya perlu kertas kecil atau aplikasi flashcard di HP. Tulis poin-poin penting atau kata-kata kunci di satu sisi, dan penjelasannya di sisi lain. Flashcards ini cocok banget untuk belajar definisi, kosakata bahasa asing, atau fakta-fakta penting. Kamu juga bisa membawanya kemana-mana, jadi bisa belajar kapan saja, bahkan saat sedang menunggu. Tips tambahan, gunakan warna-warna berbeda untuk membuat flashcardmu lebih menarik dan membantu otakmu mengingat lebih mudah. Tahukah kamu tentang prinsip Pareto, atau yang sering disebut aturan 80/20? Prinsip ini menyatakan bahwa 80% hasil berasal dari 20% usaha. Dalam belajar, artinya kamu nggak harus menghafal semuanya. Fokus saja pada bagian yang paling penting atau yang paling sering muncul di ujian. Misalnya, saat belajar sejarah, fokuslah pada peristiwa besar atau tanggal-tanggal penting. Jangan buang waktu untuk mempelajari hal-hal yang hanya sedikit relevan. Dengan begitu, kamu bisa menghemat waktu dan energi, tapi tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kamu tipe orang yang lebih suka mendengar daripada membaca, audiobook dan podcast bisa jadi solusi yang sempurna. Kamu bisa mendengarkan materi pelajaran sambil melakukan aktivitas lain, seperti jalan-jalan, olahraga, atau bahkan saat membersihkan kamar. Misalnya, cari podcast yang membahas topik sejarah, sains, atau bahasa asing. Cara ini nggak cuma praktis, tapi juga membuat belajar jadi lebih fleksibel. Jangan lupa pilih konten yang sesuai dengan kebutuhanmu supaya belajarnya tetap fokus dan efektif.
Latihan soal adalah cara terbaik untuk menguji seberapa baik kamu memahami materi. Banyak orang merasa sudah belajar cukup, tapi saat menghadapi soal ujian, mereka bingung. Dengan sering latihan soal, kamu bisa tahu area mana yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, soal latihan juga membantu kamu terbiasa dengan format soal ujian, sehingga kamu lebih percaya diri. Cobalah buat jadwal khusus untuk mengerjakan soal setiap minggu, dan pastikan kamu mempelajari kesalahanmu agar tidak terulang lagi. Lingkungan belajar yang nyaman sangat memengaruhi produktivitasmu. Pastikan meja belajarmu rapi, dengan pencahayaan yang cukup. Kalau perlu, tambahkan tanaman kecil atau dekorasi sederhana untuk membuat suasana lebih menyenangkan. Hindari distraksi seperti HP atau TV saat belajar. Jika kamu suka mendengarkan musik, pilihlah musik instrumental atau suara alam untuk membantu fokus. Dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif, kamu akan lebih mudah masuk ke dalam zona belajar. Metode visualisasi adalah salah satu cara belajar yang paling efektif, terutama untuk kamu yang lebih suka gambar daripada teks. Gunakan mind map, diagram, atau grafik untuk menyusun materi pelajaran. Misalnya, jika kamu sedang belajar biologi, gambarlah diagram yang menunjukkan bagaimana sistem pencernaan bekerja. Dengan visualisasi, otakmu akan lebih mudah memahami dan mengingat konsep yang rumit. Plus, ini juga membuat belajar jadi lebih kreatif dan menyenangkan. Banyak orang mengira bahwa belajar terus-menerus tanpa istirahat adalah cara terbaik untuk sukses. Padahal, otak kita butuh waktu untuk memproses dan menyimpan informasi, dan waktu terbaik untuk itu adalah saat tidur. Jadi, jangan mengorbankan tidur demi belajar semalaman. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis. Jika kamu ingin materi yang kamu pelajari benar-benar lengket di otak, pastikan kamu tidur setidaknya 7-8 jam per malam. Selain itu, cobalah tidur lebih awal sebelum ujian agar tubuh dan pikiranmu segar. Trik terakhir, tapi nggak kalah penting. Jangan pernah takut untuk bertanya. Kadang, kita malu untuk bertanya karena takut terlihat bodoh. Padahal bertanya adalah salah satu cara paling efektif untuk belajar. Kalau ada materi yang kamu nggak paham, segera tanyakan ke guru, teman, atau cari jawabannya di internet. Ingat, lebih baik bertanya sekarang daripada menyesal nanti karena nggak paham. Dengan bertanya, kamu juga bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Jadi jangan ragu untuk mengangkat tangan atau mengetik pertanyaan di grup belajar online. Nah, itu dia 10 trik belajar efektif yang bisa langsung kamu praktekkan. Ingat, belajar itu nggak harus berat atau membosankan. Dengan metode yang tepat, kamu bisa menikmati proses belajar sambil tetap mencapai hasil terbaik. Jangan lupa untuk berbagi video ini ke teman-temanmu, siapa tahu mereka juga butuh tips ini. Dan kalau kamu punya trik belajar lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat belajar.